Bentar. Terus kelihatan dah. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait materi gerak dan gaya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gerak dan gaya dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak benda, menganalisis hubungan antara gaya dan gerak benda, serta menyimpulkan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok. Nah, untuk sebelum memasuki pembelajaran, silakan anak-anak bisa melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan di-scan. Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini ada yang tahu ini ada gambar apa aja? Yang pertama, gambar apa? Gambar Anak orang mendorong meja. mendorong meja dan menendang Terus gimana? bola. Mejanya itu didorong, mejanya gerak atau diem aja? Kayaknya gerak, Bu, tapi susah. Nah, itu kenapa ya? Kalau Kenapa berat banget nggak gerak, Bu. Iya. Kenapa mejanya bisa bergerak? Kasih gaya. Karena ada gaya. Nah, ada gaya, betul. Terus itu yang satunya itu gambar anak lagi nendang bola. Terus bolanya kalau ditendang gimana? Bergerak. Nah, kenapa bola sama mejanya itu tadi bergerak ketika ditendang sama dorong? Punya kekuatan. Punya kekuatan. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu sudah membagikan LKPD. Untuk mengerjakan LKPD-nya, Ibu juga sudah membagi setiap kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Nah, untuk langkah yang pertama, silahkan dibaca dulu narasi permasalahannya, kemudian anak-anak bisa merumuskan permasalahannya ya. Baik, Bu. Bagaimana, udah dapat, udah selesai? Sebentar. Ada yang mau membacakan perumusan masalahnya?
Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Nah, rumusan masalah yang kelompok saya dapat itu yang pertama, mengapa benda dapat bergerak ketika diberi gaya dorong atau tarikan. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh besar gaya dan gaya gesek terhadap gerak benda. Baik. Yang lain bagaimana? Sama juga atau ada yang berbeda? Sama. Sama, Bu. Ya, baik, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu yang pertama menggunakan simulasi PET. Untuk linknya udah Ibu kirim di grup ya. Baik. Silahkan dibuka simulasi PET-nya, kemudian menggunakan benda yang sama pada percobaan. Kemudian bisa dicoba dengan gaya dorong kecil, sedang, dan besar. Amati gerak benda yang terjadi dan juga aktifkan gaya gesek pada permukaan kasar dan licin untuk mengisi tabel pengamatan. Ibu beri waktu 3 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. Bagaimana? Udah ada yang selesai? Ada yang mau membacakan tabel hasil pengamatannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ica. Pada percobaan satu itu tentang pengaruh besar gaya terhadap gerak benda. Percobaan yang pertama itu besar gayanya kecil, terus gerak bendanya itu lambat dan menempuh jarak pendek. Kemudian besar gaya sedang itu gerak bendanya bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Kemudian besar gayanya yang besar itu gerak bendanya sangat cepat dan menempuh jarak paling jauh. Untuk percobaan kedua itu pada pengaruh gaya gesek terhadap gaya benda. Jenis permukaannya itu yang pertama licin. Hasil pengamatannya benda bergerak lebih cepat dan lebih lama berhenti. Kemudian jenis permukaan kasar itu hasil pengamatannya benda bergerak lebih lambat dan cepat berhenti. Gitu, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Yang lain bagaimana? Sama juga sama kelompoknya Mbak Ica atau ada yang berbeda? Sama. Sama. Baik. Kalau sama kita lanjut ke pertanyaannya. Itu udah pada diisi semua kan ya? Sudah pada diisi semua? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau membacakan? Kelompoknya Mbak Amel? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, yang pertama itu pertanyaannya bagaimana hubungan antara besar gaya dan kecepatan gerak benda. Itu semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat gerak benda dan semakin jauh jarak tempuhnya. Kemudian, mengapa benda lebih cepat berhenti pada permukaan kasar? Karena gaya gesek yang diberikan itu lebih besar sehingga bendanya cepat berhenti. Terus yang ketiga, apa pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda? Gaya gesek dapat menghambat gerak benda sehingga benda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Amel. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama juga jawabannya atau ada yang berbeda? Sama. Baik, karena LKPD-nya udah diisi semua, Ibu akan memberikan
Ibu akan memberikan materi. Jadi tadi berdasarkan pengamatan, berdasarkan eksperimen melalui simulasi PET tadi, bisa diketahui ya bahwa gerak itu merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu juga. Nah, benda ini dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Kemudian contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa menyebutkan? Mobil berjalan di jalan raya, Bu. Iya, betul. Mobil berjalan di jalan raya, bola menggelinding, apel jatuh, itu dan lain-lain ya. Kemudian macam-macam gerak nih. Nah, gerak itu dibagi menjadi dua, ada gerak lurus dan gerak tak lurus. Nah, gerak lurus ini merupakan gerak benda pada lintasan lurus, sedangkan gerak tidak lurus itu terjadi pada lintasan melengkung atau berbelok. Oh ya, contohnya tadi kalau gerak lurus itu pada meja yang didorong, nah itu gerak lurus. Kemudian kalau gerak berbelok, gerak tidak lurus itu pada bola yang ditendang. Kemudian gaya. Gaya ini merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mengaruhi bentuk, arah, atau kecepatan suatu benda. Nah, gaya sendiri itu dapat mempengaruhi gerak. Yang pertama, gaya ini dapat merubah gerak, di mana gaya dapat membuat benda bergerak, benda berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk seperti tadi. Meja yang awalnya diam kemudian diberi gaya jadi mejanya bergerak begitu ya. Terus yang bola tadi ditendang kan itu bolanya bergerak, tapi lama-lama kalau bolanya dibiarin nggak ditendang lagi lama-lama berhenti. Begitu juga dengan sepeda yang di kayu. Nah, contoh gaya yang sering kita lakukan, kita mau keluar rumah itu membuka pintu, menarik pintu. Tadi contohnya yang pertama tadi juga mendorong meja, kemudian menendang bola, dan lain sebagainya. Nah, gerak dan gaya ini saling berkaitan. Jadi tanpa gaya, gerak itu tidak bisa berubah. Nah, untuk penguatan materi dari Ibu sudah selesai. Dari anak-anak, ada yang mau membacakan kesimpulan? Ya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya itu, benda dapat bergerak karena adanya gaya berupa dorongan atau tarikan. Besar gaya itu mempengaruhi kecepatan dan jarak gerak benda, di mana semakin besar gaya, maka benda bergerak semakin cepat dan jauh. Nah, selain itu, gaya biasa itu juga dapat menghambat gerak benda, Bu. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Zida. Ibu kuatkan lagi. Jadi tadi berdasarkan pembelajaran tadi, gerak ini merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu, sedangkan gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mengaruhi keadaan suatu benda. Di mana gaya ini memiliki jenis yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya juga memiliki pengaruh terhadap gerak benda, seperti mengubah bentuk benda, mengubah arah benda, membuat benda diam menjadi bergerak, membuat benda bergerak menjadi diam, serta mengubah kecepatan gerak benda. Dengan demikian, gerak dan gaya ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena gerak benda dapat terjadi akibat adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dari materi tadi, bagaimana anak-anak udah paham semua? Udah, Bu, paham. Sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, kalau gitu Ibu mau kasih pertanyaan buat Mbak Devi nih. Mbak Devi hadir? Masih
Masih di mute? Masih. Masih. Oke. Mbak Devi, tadi kan Ibu udah jelasin beberapa materi terkait gaya dan gerak ya, gerak dan gaya ya. Nah, tadi tuh gaya tuh apa ya? Apa pengertian dari gaya, Mbak Devi? Ini Bu, pengertian dari gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi bentuk, arah, atau kecepatan suatu benda, Bu. Iya, berarti Mbak Devi mendengarkan ya tadi. Ya dong. Oke. Next, karena anak-anak udah paham semua, selanjutnya Ibu bagikan post testnya, bisa di scan, dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik, Ibu. Bagaimana? Udah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena pembelajaran kita udah selesai, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Terima kasih buat anak-anak yang tadi udah aktif, udah mendengarkan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Lali nggak berdua.